Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berinteraksi dan belajar walaupun dengan suasana yang berbeda. Bapak harap kondisi seperti ini tidak membuat semangat belajar anak-anakku menurun. Baik, untuk pembelajaran sosiologi kita sudah masuk pada bab 2, yaitu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahwa peserta didik mampu menganalisis dan menunjukkan sikap kritis menghadapi tantangan globalisasi secara tepat. Jadi setelah pembelajaran sebentar, kalian sudah mampu menganalisis dan menunjukkan sikap kritis menghadapi tantangan globalisasi secara tepat. Oke, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Maksudnya di sini bahwa apa tindakan kalian atau sikap apa yang Anda lakukan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama itu ada satu, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Yang kelima, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama tadi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi sikap kita terhadap globalisasi ini yaitu sumber daya manusianya yang ditingkatkan kualitasnya. Caranya bagaimana? Caranya itu misalnya dengan membangun akses kualitas dan pemerataan pendidikan. Ketika pendidikan merata, ketika kualitas pendidikan itu tinggi, maka kualitas sumber daya manusianya juga akan lebih baik. Kedua, dengan meningkatkan mutu wajib belajar. Misalnya, wajib belajar 12 tahun. Ketiga, memperluas akses pelayanan kesehatan. Keempat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas melalui pelatihan soft skill. Berikutnya, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ketika kita menghadapi globalisasi, tidak semua hal-hal dari globalisasi itu kita terima. Oke, kita lihat dulu norma-norma sosial sebagai filter untuk menyaring pengaruh negatif globalisasi. Misalnya, globalisasi merubah cara berpakaian masyarakat, tapi dengan adanya norma, dengan adanya misalnya norma agama, kita memfilter yang mana yang cocok budaya yang masuk ini. Berikutnya, mewujudkan globalisasi. Globalisasi itu merupakan proses memadukan budaya global dengan budaya lokal setempat untuk kepentingan tertentu. Salah satunya memasarkan produk. Jadi jangan sampai dengan adanya globalisasi budaya lokal kita ini menghilang. Jadi caranya itu dengan mewujudkan globalisasi. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama meningkatkan pengaruh budaya tertentu. Yang kedua meningkatkan keuntungan. Berikutnya meningkatkan konsumen dan meningkatkan produk lebih luas atau memasarkan produk lebih luas. Berikutnya sikap kita yaitu terhadap globalisasi yaitu bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Jangan sampai dengan adanya globalisasi identitas kita sebagai orang Indonesia ini hilang. Jadi kita harus bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus bangga berbahasa Indonesia. Harus bangga dengan budaya sendiri. Bangga menggunakan produk dalam negeri dan berperan aktif dalam kegiatan budaya. Oke. Berikutnya, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Karena terkadang dengan globalisasi ini kita maunya yang instan-instan. Oke, mulai dari makanan, peralatan, kita maunya yang instan, tapi tidak ramah lingkungan. Oke, jadi kita harus menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Ada beberapa, yang pertama itu menanam pohon. Yang berikutnya mengurangi sampah plastik, hemat energi, dan melakukan daur ulang. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak harap dengan materi yang tadi Bapak jelaskan bisa membuat anak-anak
anak-anakku kelas 12 IPS bisa kritis dalam bertindak ketika menghadapi yang namanya globalisasi. Cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.